kita akan membahas tentang employer engagement atau keterikatan karyawan. Nah, adapun materi ini kan kita di sini berkumpul bagaimana kita bisa untuk membahas lebih dalam lagi tentang employment engagement ini. Jadi pada kesempatan kali ini teman-teman, kita akan membahas tentang employer engagement atau keterikatan karyawan. Nah, adapun materi ini kan kita di sini berkumpul bagaimana kita bisa untuk membahas lebih dalam lagi tentang materi ini. Jadi ada tambahan atau pendapat dari teman-teman sekalian tentang employment engagement ini? Yang saya ketahui tentang employee engagement atau keterikatan karyawan yaitu suatu kondisi sikap atau perilaku positif seorang karyawan terhadap pekerjaan dan organisasinya yang ditandai dengan perasaan semangat, dedikasi dan keasikan untuk mencapai tujuan dan keberhasilan dari organisasi tersebut. Mungkin teman-teman bisa menambahkan dari organisasi tadi. Ini menurutnya Lula itu mendengar dari paparan dari saudari Lula tadi, saya lemparkan kepada saudari Indah. Apakah Indah ini mempunyai atau apakah employee engagement ini mempunyai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keterikatan karyawan? Bisa jelaskan? Adapun yang mempengaruhi tentang keterikatan karyawan yaitu karir dan development, yang kedua leadership, yang ketiga otonomi, yang keempat wealth, yang kelima image, yang keenam communication, yang keenam health and safety, yang ketujuh job satisfaction, yang ketujuh usia, jabatan dan lama bekerja. Oke. Adapun yang saya dengar penjelasan dari saudari Indah tadi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi employee engagement atau keterikatan karyawan, itu ada satu poin yang saya sangat ingat, yaitu communication. Nah, pertanyaan saya kepada saudari Indah, apakah komunikasi ini atau apa penjelasan sehingga komunikasi ini bisa mempengaruhi faktor-faktor employee engagement? Komunikasi atau komunikasi dua arah dan terbuka dapat meningkatkan engagement atau keterikatan karyawan, memberikan kesempatan bagi karyawan untuk menyatakan ide-ide dan saran-saran yang lebih baik. Sementara itu, di saat yang sama, manajer memberitahukan informasi yang berhubungan dengan karyawan kepada karyawan itu sendiri. Jadi jelas bahwa di dalam employee engagement itu sangat menekankan adalah komunikasi dua arah, di mana para karyawan ini bisa menyampaikan ide-ide atau gagasan-gagasannya kepada manajer, bukan hanya manajer yang langsung terus-menerus memberikan ide. Ada hak yang diberikan kepada karyawan untuk menyampaikan ide-ide itu. Begitu. Pun yang saya dengar penjelasan dari saudari Indah tadi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi employee engagement atau keterikatan karyawan, itu ada satu poin yang saya sangat ingat, yaitu communication. Nah, pertanyaan saya kepada saudari Indah, apakah komunikasi ini atau apa penjelasan sehingga komunikasi ini bisa mempengaruhi faktor-faktor employee engagement?
Communication atau komunikasi dua arah dan terbuka dapat meningkatkan engagement atau kedekatan karyawan, memberikan kesempatan bagi karyawan untuk menyatakan ide-ide dan saran-saran yang lebih baik. Sementara itu, di saat yang sama, manajer memberitahukan informasi yang berhubungan dengan karyawan kepada karyawan itu sendiri. Jadi jelas bahwa di dalam employee engagement itu sangat menekankan adalah komunikasi dua arah, di mana para karyawan ini bisa menyampaikan ide-ide atau gagasan-gagasannya kepada manajer, bukan hanya manajer yang langsung terus-menerus memberikan ide. Ada hak yang diberikan kepada karyawan untuk menyampaikan ide-ide itu. Begitu. Ya. Kan tadi setelah mendengar paparan atau penjelasan Saudari Indah tadi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi employee engagement atau keterikatan karyawan, dan berhasil kita simpulkan, saya ada pertanyaan kepada Saudara Geril, yaitu ada tidak cara yang mengatasi atau meningkatkan employee engagement ini? Ya, di sini ada 9 cara untuk meningkatkan employee engagement ini atau keterikatan karyawan. Yang pertama itu membantu pengembangan diri. Yang kedua, memberi saran dan masukan. Yang ketiga, membuat pekerjaan lebih menyenangkan. Yang keempat, memberi kesempatan untuk berpendapat. Yang kelima, memperhatikan kesehatan dan kebahagiaan karyawan. Yang keenam, menjalankan nilai-nilai inti. Yang ketujuh, menghormati karyawan. Yang kedelapan, dorong karyawan untuk berani bereksperimen. Dan yang kesembilan itu membangun hubungan dalam suatu pekerjaan. Ya, memang sinkron dengan penjelasan Indah tadi bahwa diperhatikannya atau faktor-faktor yang ada pada employee engagement ini, yaitu health and safety atau kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, apabila kita memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja ini, maka muncullah rasa kebahagiaan dalam karyawan, seperti itu yang tadi sempat saya ketik dari penjelasan Saudara Geril tadi. Nah, adapun tambahan atau pertanyaan, mungkin teman-teman yang ada di samping kanan dan kiri saya ini ingin bertanya seputaran tentang penjelasan Geril tadi. Saya persilakan, Saudara Nurul. Coba saudara paparkan seperti apa itu jalankan nilai-nilai inti dan contohnya. Mereka nilai-nilai inti. Manajemen sebaiknya merekrut karyawan yang memiliki sikap dan pandangan sejalan dengan nilai-nilai inti suatu organisasi. Ketimbang hanya memilih berdasarkan kelahiran semata, membanyakan nilai dan produk perusahaan berulang-ulang, misalnya lewat poster, kaos, atau apapun yang dapat mengingatkan karyawan. Mengoptimalkan proses onboarding atau adaptasi karyawan minimal 3 bulan agar kamu memperoleh karyawan yang produktif dan memiliki keterikatan kuat dengan karyawan tersebut. Berarti menjalankan nilai-nilai inti ini seperti melakukan pelatihan sebelum perekrutan karyawan, karena tadi dijelaskan Yang memang melakukan perekrutan sebelum melakukan pelatihan, begitu, melakukan pelatihan sebelum melakukan perekrutan.
yaitu kekuatan, dedikasi, dan keasikan. Kekuatan ini dikarakteristikkan dengan energi dan resiliensi mental yang tinggi ketika seorang karyawan sedang bekerja. Dedikasi mengacu pada perasaan yang penuh makna, antusias, inspirasi, dan kebanggaan dan tantangan yang ada pada diri setiap karyawan. Adapun keasikan atau absorption, yaitu seperti berkonsentrasi penuh, minat terhadap pekerjaan, dan sulit melepaskan diri dari pekerjaan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang aspek dan dimensi keterikatan karyawan. Ya, oke. Ada sedikit tambahan tentang apa? Aspek dan dimensi keterikatan karyawan. karyawan. Jadi, adapun di dalam seputaran penjelasan Nurlan tadi, ada tidak yang ingin menanyakan atau apa yang Anda tidak ketahui, belum terlalu paham tentang penjelasannya tadi, bisa kita tanyakan kepada saudara. Saya ingin bertanya kepada Nurlan, bagaimana itu keasikan? Menurut Nurlan, seperti apa itu keasikan? Baiklah, saya akan mencoba menjawab aspek dan dimensi employee engagement atau keterikatan karyawan. Salah satunya yaitu keasikan. Menurut saya, keasikan itu seperti karyawan tidak mempunyai beban dalam menjalankan pekerjaannya. Contohnya, karyawan itu merasa enjoy dengan pekerjaannya, tidak terbebani. Dan karyawan itu pun merasa terikat, seperti tidak mau meninggalkan tugas-tugasnya yang belum selesai. Mungkin seperti itu menurut saya. Jadi di sini penjelasannya itu intinya bahwa karyawan ini mempunyai rasa enjoy, Seperti rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap pekerjaan tersebut. tanggung jawab yang tinggi, serta dia nyaman terhadap pekerjaan itu, sehingga muncullah keterikatan karena dia sudah merasa nyaman di pekerjaannya itu. Oke, seperti itu ya. Oke. Saya akan kembali begitu tentang pemaparan dari materi saudara Enda tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keterikatan karyawan. Apalagi saya akan kembali menyinggung dari pemaparan dari materi yang saudara Enda tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keterikatan karyawan, yaitu pada poin bers. Apa yang dimaksud dengan bers, dan berikan saya salah satu contohnya. Baik, pers di sini yaitu individu yang memiliki hubungan interpersonal yang baik dengan rekan kerjanya, akan memiliki pengalaman kerja yang lebih berarti. Ketika individu disegani, dihormati, dan dihargai kontribusinya. Hubungan interpersonal yang saling mendukung dan membantu antar karyawan dan meningkatkan level engagement dari karyawan tersebut. Seperti jika mempunyai hubungan yang baik terhadap karyawan, maka karyawan tersebut juga banyak mempunyai pengalaman. Contoh seperti saya dengan Geril bekerja di suatu perusahaan, hubungan emosional saya dengan Geril itu terjalin baik. Nah, apabila hubungan saya dengan Geril dengan saudara terjalin baik, maka pengalaman kerja saya itu semakin besar peluangnya, maksudnya semakin berarti karena hubungan kita baik dalam satu perusahaan. Seperti itu, kurang lebih seperti itu contoh dari saya. Bagaimana saudara kita? Sudah oke kan? Mas. Itulah tadi hasil dari diskusi kami
Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman pemirsa yang menonton. Ya itulah tadi hasil daripada diskusi kami. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang menonton video ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena sejatinya kami manusia itu tidak luput dari kesalahan. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.